Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kita kembali dihimpunkan di tempat ini dalam acara ucapan syukur ibadah pentabisan gedung gereja tempat ini. Jemaat, gembala, akan panitia bersuka cita. Oleh karenanya, mulai mengundang kita untuk hadir bersama-sama malam hari ini untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan segera masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku ingin aku
Kiranya kuasa-Mu ada atas kami, ada atas hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu. Pengurapan-Mu melimpah untuk kami semua yang hadir malam hari ini. Dan biarlah tangan-Mu ada atas kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah diselesaikan, dan ada doa dan harapan Tuhan menjawab. Dan kami percaya Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Jemaat di tempat ini mengucap syukur atas perkenanan Tuhan. Kalau boleh hari ini gedung gereja di tempat ini boleh ditabiskan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari malam hari ini kita mau bersuka kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan lewat puji-pujian. Kita terus angkat pujian kita. Puji Tuhan.
itulah ungkapan syukur kaum wanita di tempat ini bahwa kebaikan Tuhan sungguh luar biasa mereka nyatakan sepanjang mereka ada di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan persiapkan kehidupan kita, rencana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Allah yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai supaya pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, hingga lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh berakar dan boleh berulang buah di dalam kasih Bapa yang baik. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami.
Haleluya Tuhan. Bahwa betapa baiknya Engkau, bahwa betapa mulianya Engkau dalam karya-karyamu di tengah-tengah pelayanan, khususnya di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Betapa Engkau dahsyat menunjukkan kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga malam ini kami bersyukur. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kehidupan pelayanan jemaat di tempat ini. Sambut dan terimalah pujian kami, tepukan tangan kami ya Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan ini adalah saat di mana kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku yang baik akan firman-Mu. Kuasai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat dari dunia, tetapi hikmat dari surga turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam, shalom. Sekali lagi selamat malam, shalom. Ini belum setara dengan sudah beberapa ekor korban, harusnya sudah lebih kencang. Coba ibu-ibunya dulu, wanita. Shalom. Bapak-bapak, shalom. Ini luar biasa di tempat ini. Kalau di Makassar itu tenggelam itu suaranya bapak-bapak. Ya. Yang keras suaranya itu ibu-ibu. Lalu saya tanya, bapak-bapak kenapa selalu dikalah sama ibu-ibu? Lalu bapak-bapak bilang memang begitu, karena ibu-ibu latihan tiap jam, tiap waktu. Nggak di kebun ribut, nggak di rumah ribut, di mana-mana ribut. Makanya kalau di dalam gereja kalah pasti itu bapak-bapak. Tapi di sini hebat ya, bapak-bapaknya lebih kencang. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Gembala, Ibu dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih. Ini saat yang amat berharga untuk saya, kehormatan bagi saya boleh ada di tempat ini. Dan juga ini adalah kali pertama saya ada di kota Berat. Dan memang rupanya kota ini kota yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sejak kepercayaan ini saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga kepada para majelis. Bukan hanya disuruh berkhotbah di mimbar, tetapi luar biasa pagi, siang dan malam tidak henti-hentinya. Berkat Tuhan luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Boleh Bapak Ibu kita buka sama-sama di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5.
1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan demikian bunyinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ayat 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan putus dari tahta kerajaan Israel. Pembacaan atau kisah perjumpaan yang kedua, ini Allah yang menjumpai Salomo, sehingga itu adalah hal yang amat sangat luar biasa. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita berusaha menjumpai Tuhan, itu adalah hal yang biasa karena kita adalah hamba. Tetapi perjumpaan ini adalah perjumpaan yang luar biasa karena Allah yang punya inisiatif untuk menjumpai Salomo setelah perjumpaan yang pertama di Gibeon. Apa yang disampaikan? Ini adalah peristiwa setelah Salomo berhasil mendirikan istana, setelah Salomo berhasil mendirikan bait Allah. Seperti yang kita tahu bahwa kemudian keinginan besar Salomo untuk mendirikan bait Allah, dan oleh Allah mengatakan, tidak, bukan engkau, tetapi Salomo. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi perjumpaan ini adalah perjumpaan yang justru membahas tentang Daud, ayah daripada Salomo. Memang apresiasi yang besar, dan kemudian dalam banyak kesempatan Allah memuji capaian apa yang dilakukan oleh Salomo. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa apa yang diraih oleh Salomo, apa yang Tuhan izinkan dicapai oleh Salomo, ia tidak lepas dari apa yang ia sudah sampaikan kepada Daud. Ini adalah salah satu bukti bahwa jikalau Allah kita yang berjanji, maka Dia adalah Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Allah yang tidak
Ketika ia sudah berfirman, maka itu pastilah terjadi. Setelah itu terjadi, lalu kemudian ia berkata kepada Salomo, jikalau engkau, apabila engkau, ini adalah kalimat yang penting dalam konteks ini. Di dalam ayat yang keempat mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapanku dan perintahku, ayat 5, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya atas Israel. Jikalau engkau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bukan pekerjaan yang mudah. Kalau kita lihat histori daripada hadirnya gereja ini cukup panjang, cukup lama, sampai pada hari ini kita ada pada titik ini yang kemudian sudah ada di beberapa tempat di sekitar Kabupaten Berau ini. Dan sekali lagi bahwa itu adalah bukti bahwa Allah ada ketika itu, ketika kemarin dan ketika hari ini Allah ada, sehingga semua itu diwujudkan kepada hamba-hambanya di dalam pelayanan itu, dalam mengerjakan apa yang harus dikerjakan di tempat ini. Bukan oleh kuat kita, bukan oleh hebat kita, lalu kemudian semuanya itu terjadi. Tuhan memakai anak-anak Tuhan, Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan dengan dahsyat, sehingga perkara-perkara besar terjadi. Sehingga apa yang saya ingin katakan dalam pesan sekaitan dengan ucapan syukur ini, saya akan mengangkat bagian dalam ayat 4 ini dengan topik sederhana, yaitu jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Tahu Bapak Ibu bahwa sebuah perjuangan itu dia bukan ditentukan seperti apa kita hebat memulai, seperti apa persiapan kita untuk memulai. Itu baik Bapak Ibu, tetapi itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah seperti apa kita mengakhiri perjuangan itu. Amin Bapak Ibu ya. Maka perjuangan kita hari ini, kita ada di titik ini, kita masih ada di dalam arena perjuangan itu. Maka pesan firman Tuhan pada hari ini, jangan berhenti. Ada 3 pesan Allah kepada Salomo. Jangan berhenti untuk apa? Ia berbicara di sana tentang hati. Ia berbicara di sana tentang ketulusan hati. Jikalau engkau hidup di hadapanku sama seperti ayahmu Daud, dengan tulus hati, dengan tulus hati. Saudara dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 orang siswa. Yang satu
jadi tukang kebun, yang satunya kemudian jadi jadi pedagang. Yang tukang kebun ini pulang dan ia membawa seekor kambing. Rupanya dia pulang dari gurunya. Biasa kalau begitu, kalau ada guru kita yang baik, satu saat kita ingin rindu sekali berjumpa. Si tukang kebun ini pulang dari gurunya untuk membawa hasil kebunnya, dia bawakan gurunya. Lalu sampai di gurunya, karena dasar gurunya baik, setelah anak ini mau pamit, ini sang guru lari ke belakang. Dia tanya sama istrinya, Bu, itu anak kita sudah mau pulang. Apa yang kita harus kasih? Lalu istrinya bilang, Pak, kita tidak punya lagi apa-apa selain seekor kambing yang ada di belakang. Lalu guru itu bilang, kasih dia. Anak itu tidak boleh pulang kalau dia tidak bawa apa-apa. Nah, kambing satu-satunya yang dia punya, guru itu. Pulang dia, ketemulah di jalan sama yang pedagang ini. Woi, dari mana bro? Saya pulang dari guru kita. Loh, kok bawa kambing? Tadi saya bawakan ubi dan guru kasih saya kambing. Saudara, apa yang terjadi? Sang pedagang ini terputar otaknya, otak dagang main. Ya. Luar biasa, ini bawa ubi dikasih kambing. Dia mulai simpunin semua dagangannya, sembako, gula, beras. Cepat-cepat diantar ke gurunya. Guru, saya datang. Saya sekarang jadi pedagang. Ini ada sembako, ada beras, ada gula, ada telur dan lain sebagainya. Habis itu dia pamit. Guru itu lari ke belakang. Bu, anak kita datang bawa banyak hal. Dia sudah mau pulang, apa yang harus kita kasih? Lalu ibunya bilang, istrinya bilang, Pak, kita tidak punya apa-apa. Tadi kita punya kambing sudah dibawa. Satu-satunya yang kita punya adalah ubi yang dibawa tadi. Dia bilang, kasih dia ubi. Tidak boleh pulang kalau tidak bawa apa-apa dari rumah ini. Maka sang pedagang itu pulang bawa ubi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pesan daripada kisah ini? Tadi yang kecewa mana ya? Yang tukang kebun atau yang pedagang? Ya. Selalu berangkat daripada niat hati kita. Kenapa kita ada di situ? Untuk apa kita lakukan ini dan lain sebagainya? Bersyukurlah kita, orang-orang hebat di sini. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di tempat ini bisa membangun gereja seperti ini. Tidak mudah Bapak Ibu, untuk kemudian berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jauh lebih mudah. Kita banyak orang Toraja di sini ya. Coba angkat tangan yang orang Toraja, coba. Tidak ada ya. Saya pikir tadi. Ya. Hah? Tidak ada yang ngaku. Ya. Tidak apa-apa. Tidak dosa juga kok. Lebih mudah kita saudara untuk potong kerbau daripada kita bangun gereja. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi satu kali di kampung saudara, ini yang memotivasi saya untuk melayani Tuhan. Pesta besar sekali. Besar. Saya tahu itu sekitar 60 kerbau. Lalu apa yang terjadi? Dipotong pas hari terakhir. Itu biasa namanya apa lagi ini? Pak Tondokan, orang Tondok itu yang bagi kalau hari pemakaman. Sisalah sekitar 20-an untuk dipotong kerbau. Dikasih masuk semua ke halaman Bapak Ibu, saudara tahu. Dikasih bagian untuk yang
membangun kampung, kemudian dikasih juga untuk gereja. Dipilihlah saudara, lalu yang dikasih gereja dari 20 itu dipilih yang paling kecil, yang masih berdiri rambutnya. Ya, itu yang dikasih ke gereja. Saudara, sehingga saya tidak pernah, saudara, saya tidak katakan ini itu tidak boleh. Saya tidak katakan seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau itu membawa damai sejahtera sukacita. Silakan Bapak Ibu kalau itu mampu untuk kita lakukan. Mungkin itu adalah baik untuk kita, paling tidak untuk diri kita. Tetapi kita harus tahu bahwa motivasi kita apa, tujuan kita buat apa, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Satu kali marketing saya datang, lalu kemudian bapaknya meninggal, pulang mau potong kerbau. Potong kerbau lebih 100 juta harganya. Saya tanya dia, saya bilang, sini duduk baik-baik, saya tanya kau potong kerbau untuk apa? Untuk dimakan atau untuk apa? Bilang untuk dimakan. Untuk dimakan, lalu kau potong kerbau 100 juta lebih, begitu lebih baik beli. Kalau 100 itu beli yang 20 juta itu berarti 5. Beli 5 supaya orang sampai tak berak-berak makan. Kalau tujuannya untuk dimakan. Tapi kalau mau cari ketenaran, mau cari lalu kemudian supaya dipuji, maka berhentilah, karena itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Giliran kita ke gereja seadanya, kita buat seadanya, dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah jemaat di tempat ini. Engkau adalah jemaat yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Engkau sudah melakukan pekerjaan yang dahsyat di tempat ini. Teruslah dalam niatan yang baik. Jangan pernah dengan motivasi yang salah. Jangan kayak saya, Bapak Ibu. Saya anaknya pendeta. Tahun lalu kemudian saya jadi pendeta. Saya ngikut bapak saya kemana-mana melayani, karena tadi pas saya masih kecil dia ketua daerah di Toraja. Ya. Saya ngikut kenapa? Enak. Kalau ada pesta, saya lihat enak ini jadi pendeta. Pas pagi daging, bapak dulu yang disebut. Wih, bagus. Pas mau pulang, ada lagi disuruh bungkus. Bagus ini. Ini Yunus, Pak Yunus ini, Pak Pendeta Yunus, saya lihat juga dulu jadi pendeta di Toraja, hebat ini, bagus ini jadi pendeta. Duduk lagi di depan, bagus ini. Saya bilang, saya mau jadi pendeta, karena ternyata enak jadi pendeta. Kita datang disambut baik-baik. Kita belum berangkat sudah ditelepon. Udah berangkat belum? Ya, panitia. enak ini jadi pendeta. Ya. Itu di Toraja dan itu dulu. Tapi setelah saya jadi pendeta, saudara, saya kemudian bayangkan ternyata banyak yang tidak enaknya daripada yang enaknya. Ya. Dulu enak, kita pulang bawa. Saya pikul betul. Satu kali kami pergi ke Lempo, pernah ada orang Lempo di sini, ucapan syukur, bawa papyong banyak betul, sampai kami 2 orang pikul, pakai begitu, orang papyong di tengah. Nah, bapak saya baik. Setiap ketemu orang, karena banyaknya nih papyong, setiap ketemu orang minta dikasih. Setiap ketemu orang minta dikasih. Nah, saudara tahu yang sampai di rumah sisa 1. Dulu karena orang niat tulus baik untuk melayani Tuhan, jalan kaki dari saya di Pangalak, di Tarian Tonokrate sampai di Sapan, jalan kaki, saudara, tidak ada capek. Saya bilang luar biasa hamba-hamba Tuhan dulu untuk melayani Tuhan. Pulang dengan tulus hati dikasih. Coba saudara, kita ada di zaman sekarang, pulang saya besok bawa kantong plastik. Apa yang terjadi? Coba lihat, 1 jam kemudian muncul di status itu, Pak Pendeta sudah banyak makannya, bungkus lagi.
apa saja yang engkau berbuat, apa saja yang engkau lakukan, lakukanlah bukan untuk manusia, tetapi lakukan untuk Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kitab Amsal diberikan perhatian bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baiki hati kita, tuluskan hati kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan kayak di Makassar, waktu terbentuk panitia, dimulai pembangunan, semua hilang. Setelah mau ditabiskan, satu-satu muncul untuk diangkat jadi ketua panitia. Saya bilang, kayak mana ini? Ya. Kerjalah untuk Tuhan, lakukanlah untuk Tuhan, maka hidupmu, hidupku akan dikokohkan oleh Tuhan. Tahta kerajaanmu akan kokoh untuk Israel. Ketahuilah bahwa Tuhan melihat hati kita. Dia tidak melihat penampilan. Boleh Bapak Ibu, boleh. Tidak baik juga kalau kita datang ke gereja lupa mandi. Tidak baik juga kita datang ke gereja pakai daster. Tidak baik. Baik juga kita datang ke gereja pakai lipstik, walaupun setelah itu kita tutup dengan masker. Ini yang pakai masker juga pakai lipstik ya, pakai boros Bapak Ibu, tidak ada gunanya. Hah? Bapak tidak ya, Bapak Ibu ya, boros, tidak usah, tidak ada gunanya, kecuali sesekali Bapak Ibu buka, itu supaya tidak mubazir itu lipstik, itu juga baik. Tetapi saudara tahu bahwa itu bukan perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan saat ini melihat hati saudara, hatiku, hati kita semua. Maka teruslah perbaiki niat, perbaiki motivasimu. Apa saja yang kita perbuat, maka perbuat dengan baik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan berhenti. Yang kedua, apa yang ingin saya katakan dengan pesan Allah kepada Salomo dalam perjumpaannya, memang hidup benar itu penting. Hiduplah benar, jangan hidup salah. Lakukanlah yang benar, jangan lakukan yang salah. Maka firman Tuhan adalah standar benar yang prinsip, walaupun harus disertai dengan kebenaran-kebenaran yang kita anut di dalam jemaat dan di dalam bersosialisasi. Di dalam Mazmur 97 ia mengatakan begini, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Selama kita terus, kita tidak ada yang sempurna, amin Bapak Ibu. Kita tidak ada yang sempurna. Tetapi selama kita terus untuk berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, maka pada masa itulah kita akan terus menerus menikmati berkat-berkat Allah yang pada ujungnya ia berjanji, ia mengatakan damai dan sejahtera. Tidak akan ada damai sejahtera, tidak akan ada sukacita untuk orang-orang yang selalu berusaha dan mengabaikan kebenaran itu
di dalam hidupnya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidupilah kebenaran yang setiap saat kita dengar. Gereja hadir untuk kemudian menjadi tempat siar kebenaran. Adalah percuma kemudian kita hadir setiap saat. Adalah percuma kemudian kita bersekutu setiap saat. Tetapi kemudian kita hidup di mana-mana, apa yang kita dengarkan tidak dapat atau tidak kita lakukan. Perhatikanlah selalu mimbar ini, yang setiap saat kebenaran ada di sana disampaikan. Maka jadilah kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kita lihat Allah mengatakan kepada Salomo, jikalau engkau tekun, engkau melakukan, engkau berkarya. Saya ingin mengatakan bahwa benar tidak ada sukses bagi orang yang kutu. Tahu kutu? Apalagi kalau sudah kutu balala lagi. Orang Makassar sebut kutbah, kutu balala. Tidak ada sukses untuk orang yang seperti itu. Tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan bagi orang yang tidak mau berlaku, yang tidak mau melakukan sesuatu, alias bagi orang yang malas. Makanya firman Tuhan katakan, pergilah dan belajarlah kepada semua. Amin Bapak Ibu. Satu kali kami video call. Anak saya 3 Bapak Ibu, saya orang Pangala, nama saya Martin. Tadi saya lupa sampaikan. Saya sempurna karena nama saya Martin sampai. Ketika saya berjanji untuk pergi ke suatu tempat, saya baru menyampaikan niat dan pada titik itu saya sudah sampai. Dan mertua saya namanya Martin Mintu. Maka berbahagialah semua sampai, karena berbahagialah semua Martin, karena semua akan sampai. Itu adalah nama saya. Anak saya 3. Berarti kami di rumah laki-laki 4. Tetapi yang aneh saudara, hanya 1 perempuan mengalahkan 4 laki-laki. Saya tidak tahu di sini apakah juga begitu. Saya sudah berusaha bahwa laki-laki harus kuat, laki-laki harus kuat. Lahir anak saya 1 laki-laki, kalah kita laki-laki. Lahir lagi anak kedua, masih kalah kami laki-laki. Lahir anak ketiga, kami 4 melawan 1 perempuan, tetap kami kalah. Saya bilang sudah nih, biar berapa pasti kita kalah. Ibu-ibu itu hebat. Saudara, saya tahu kok, wanita, ibu-ibu di sini lebih hebat daripada laki-laki, lebih berani. Buktinya hanya mereka yang pakai seragam. Ini perjuangan loh. Atau bapak-bapak pasrah saja, biar nih ibu-ibu saja. Kita tidak usah pasrah begitu. Nggak tanya, bapak-bapak kita bikin seragam atau enggak? Pasti dirapatkan. Tapi setelah di voting, setelah ribut, menanglah ibu-ibu. Pasti begitu. Kita laki-laki lihat saja. Mak penunu, itu kerja kita laki-laki. Kami video call bertiga, karena satu di Manado di asrama, tadi juga saya video call karena anak saya yang terakhir namanya Bintang Natali Putra, itu lahir tanggal 9 Desember, hari ini ulang tahun. Dia yang paling hitam. Tapi karena namanya Bintang selalu dihibur. Tunggu Desember pasti kau bercahaya. Karena dia akan nampak kalau di tengah-tengah kegelapan. Lalu saudara tahu dia ngomong apa? Kakaknya yang satu di STT Jeffrey, kami video call dan semua, papi, kenapa tambah hitam ki kuliah? Ngomongnya begitu. Ya. Saya bilang sama dia, kau pilih mana? Bapakmu putih, tidak punya uang,
atau hitam dan punya uang? Langsung dia bilang, pas sabi pala hitam. Biar hitam, yang penting ada uangnya. Oh, kayak mamamu saja. Tapi kemudian dia bilang, tapi ya pergi juga, pergi ke salon sekali-sekali. Lalu saya bilang, laki-laki mau pergi ke salon? Iya. Kita laki-laki ini kerjanya di kebun, kerjanya di sawah dan lain sebagainya. Kalaupun ada laki-laki yang sering ke salon, itu laki-laki feminim, bilang saya. Ada di sini, enggak ya? Saudara, ya puji Tuhan, saya tidak pernah bermimpi bahwa kemudian dulu ketika Bapak Pendeta Yunus, Bapak Pendeta Yafet masih di Toraja, saya masih bingung dengan hidup saya yang kecil ketika itu, tidak tahu saya mau jadi apa. Besar di kampung. Satu kali kakak saya yang di Manado turun Makassar, lalu kami jalan-jalan, lalu dia bilang, "Woi, saya kira dulu kau akan terus di kampung jaga kerbau." Saya bilang, memang hidup saya ini selamanya dipersepsikan seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberi kepercayaan yang besar. Saya masih aktif sebagai pegawai negeri. Tuhan percayakan pelayanan yang besar. Saya bangun berdoa jam 4 dan saya capek menunggu kapan siang datang. Karena kadang-kadang saya harus ada di 4 tempat dalam satu hari. Makanya ketika saya keluar seperti ini, saya pasti tenang, saya harus diam untuk kemudian saya pakai waktu itu untuk istirahat. Jadi kami di hotel berapa orang, coba tanya, pernah tidak kami ketemu cerita-cerita? Semua tidur di dalam hotel, menikmati masa itu istirahat. Tapi jangan dipersepsikan salah nanti Pak Gembala. Jangan terangkan seperti Bapak menerangkan dengan Pak Anton. Ini beda, dua kepala yang berbeda. Kenapa Pak Anton seperti itu menurut Pak Gembala? Karena dia memikirkan ke atas, memikirkan ke depan, dan tunggu memikirkan ke belakang. Saya tidak banyak berpikir, makanya seperti ini. Tidak ada yang dipikirkan, makanya seperti ini. Karena terlalu banyak orang gagal karena hanya banyak berpikir. Maka yang terbaik ialah eksekusi. Jangan terlalu banyak berpikir, lakukan. Anggaplah hari ini, hari terakhir ini untuk kita melakukan sesuatu. Amin Bapak Ibu. Kalau kita diminta untuk melayani Tuhan, jangan pikir dulu. Tunggu nih, kalau baik perasaanku, kita mau pergi ke gereja, kita mesti pikir, tunggu nih. Apalagi kalau kami orang Pangala dulu itu mau pergi ke gereja, hari Minggu pagi-pagi mesti lihat kesapan. Kalau mendung dari sana, kami akan katakan tidak pergi gereja karena hujan dari sana, karena selalunya hujan itu dari sana. Pikirnya seperti itu. Banyak kali kita gagal Bapak Ibu. Banyak kali kita kemudian membuang-buang kesempatan untuk tidak melakukan sesuatu karena terlalu banyak kita hidup di dalam pertimbangan. Amin Bapak Ibu. Waktu ini adalah waktu untuk kita berbuat. Waktu ini adalah waktu untuk kita berkarya. Ketika terjadi perbincangan, kenapa orang ini buta? Bapaknya kah yang salah? Mamanya kah yang salah? Neneknya kah yang salah? Kita kan biasa begitu ya Bapak Ibu. Kalau ada tetangga kita melahirkan, kita pergi jenguk. Yang kita lihat bibirnya seperti apa, pipinya seperti apa, kok mirip pipi tetangga. Semua yang negatif muncul di dalam pikiran kita, sehingga tidak ada ruang untuk hal positif mengisi otak kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang buta itu bukan bapaknya, bukan mamanya,
tetapi untuk pekerjaan Tuhan, agar pekerjaan Tuhan terus menerus ada untuk kerajaan Allah. Saya ingin katakan apa yang kita capai di dunia ini. Puji Tuhan, capaian luar biasa dengan gereja ini. Raihan apa yang kita raih di dalam dunia ini? Saya puji Tuhan Bapak Ibu. Saya kaget 2 hari sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya menerima undangan untuk menerima malam untuk hadir di malam penganugerahan. Ya. Perusahaan yang saya bangun mendapatkan apresiasi, sehingga di tingkat nasional akan mendapatkan penghargaan pada tanggal 17 Desember ini. Makanya saya harus pulang. Itu adalah capaian yang luar biasa. 1 tahun kami bangun perusahaan, lalu kemudian mendapatkan penghargaan nasional seperti itu. Itu luar biasa. Tetapi apa yang saya ingin katakan, saudara, tahu kemudian apa yang kita capai itu enak memang dihargai oleh dunia ini, tetapi belum tentu, saudara, kemudian itu dihargai di hadapan Tuhan. Kita raih banyak di dalam dunia ini akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya kemudian firman Tuhan katakan, maka menghadaplah ke surga. Di sana ngengat, di sana karat tidak memakannya. Kita mau punya uang banyak Bapak Ibu. Mulai dari sedikit sampai banyak saya sudah pernah rasakan. Saya pernah sungguh-sungguh tidak punya apa-apa. Tetapi apa yang saya ingin katakan, banyak uang atau sedikit uang, kita pulang ke rumah makan juga kangkung, tempe, dan tahu. Tidak berubah. Makan kita juga 3 kali, tidak pernah 10 kali. Dan setelah itu datanglah hari untuk kita menghadap Tuhan. Kita tidak bawa apa-apa. Amin Bapak Ibu. Lalu kemudian apa yang kita bawa? Maka yang paling berharga, kita kerja untuk Tuhan. Katakan amin. Yang paling berharga, mari kita melayani Tuhan. Boleh kita berusaha dalam dunia ini. Puji Tuhan, GKP hadir orang-orang hebat. Ada Pak Anton, ada Pak Mika, ada banyak orang-orang hebat. Hari ini GKP ditabiskan di tempat ini, di Nabire, dan juga di mana lagi saat itu, Baroko. Itu capaian yang luar biasa, dan itulah yang dicatat di surga. Tidak lebih Bapak Ibu, tidak lebih daripada itu. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang kemudian mencari Tuhannya, bukan hanya mencari dunia ini. Kiranya kita diteguhkan dengan kebenaran ini. Jangan berhenti. Perbaiki pikiranmu, perbaiki niatmu. Jangan kemudian berhenti lakukan apa yang benar, dan jangan berhenti untuk kemudian terus berkarya. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Pada pelayan-pelayan Tuhan, mari maju ke depan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Katakan besar dan ajaib karyamu, karena Dia adalah Allah yang layak untuk dipuji. Layaklah haleluya segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah, Kau Allah Yesus. Mari sama-sama katakan, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah
Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Ina memimpin kita di dalam doa. Kami boleh menikmati akan kebahagiaan surgawi yang Tuhan Yesus berikan untuk kami. Terpuji bagi namamu Bapa di sorga. Sekalipun hambamu sudah berhenti berbicara, tapi Allah Roh Kudus
adalah guru agung kami yang besar, memampukan kami, memberikan kami kekuatan lewat pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami mau lebih banyak lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih banyak lagi mengerti akan rencana-Mu. Segala sesuatu yang terbaik Engkau buat, utamanya untuk gereja kerapatan Pantekosta El Shaddai di tempat ini. Kau selalu memampukan Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama seluruh jemaat. 26 tahun mereka sudah merintis gereja ini. Bukan gedungnya, bukan keindahan secara jasmani, tapi biarlah mereka boleh melahirkan jiwa-jiwa baru untuk kerajaan sorga. Biarlah gereja ini senantiasa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kembalikan urapan baru untuk hamba-Mu yang sudah melayani dengan penuh sukacita. Dimanapun hamba-Mu berada, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam usaha bisnis yang dikelola, menopang pekerjaan Tuhan yang tidak sedikit dilakukan, kiranya Tuhan selalu memberkati. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Apabila sebentar kami pulang, kami tidak seperti waktu kami datang, tapi kami mendapatkan satu perubahan yang luar biasa. Ada berkat-berkat surgawi kami boleh raih malam ini daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus terus untuk tempat ini, untuk gereja ini. Semakin banyak jiwa-jiwa dijangkau di daerah ini Tuhan, untuk kerajaan surga. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Dengan penuh ucapan syukur, terima sambut doa kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami sudah berdoa, amin. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan bersama. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban ucapan syukur kita lewat persembahan malam hari ini. Sudah berkati. Tersedia bagiku.
persembahan kita malam hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Gembala, pendeta-pendeta GKP untuk mempersembahkan pujiannya. Kami persilakan. Dan sebelum kita menutup ibadah kita malam hari ini, kok ketawa sih? Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu, haleluya. Kita bersyukur malam hari ini, malam yang kedua hamba Tuhan yang sudah melayani kita. Kita bersyukur memang masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Amin saudara. Kalau saya lihat para hamba Tuhan yang melayani tadi malam dan melayani pada malam ini saling memberi keuntungan. Kenapa? Kalau dia jalan bersama-sama untuk penginjilan, tiba-tiba runtuh langit, selamat. Haleluya. Yang menolong adalah Pak Pendeta Baptisan STH. Karena dia tinggi maka selamat dia di bawah. Haleluya. Tapi keuntungan yang kedua, ketika Pak Pendeta Anton sama Pak Pendeta Mater jalan-jalan di Berau yang banyak rambutan tinggi-tinggi, maka dia tidak dapat. Tapi Pak Martin dapat rambutan karena dia tinggi. Haleluya. Dan memang setiap hamba Tuhan datang di Berau ini, semua mengatakan Berau ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Di lain kota-kota manapun, saudara bahkan hamba Tuhan
selidiki di mana pernah melayani di kota-kota besar Jakarta seluas begitu, pernahkah saudara temukan jalan Yesus di sana? Di sini ada Isa 1, Isa 2, Isa 3. Amin. Dan kalau mau lebih dekat lagi, lewat Sambaliung ada jalan surga. Betul. Jadi memang lain daripada yang lain di kota Berau ini. Saya kaget. Sekira Pak Anton tadi malam lebih dahsyat suara Anda menggentarkan pelapor ini. Saya lihat kecil-kecil tapi orang lebih menggentarkan lagi surga, saudara. Ya. Dan itu penilaian yang ketiga. Ya memang tidak luput dari manusia penilaian seperti itu. Kalau hamba Tuhan kecil katanya apa? Katanya apa? Terlalu banyak puasa. Kalau hamba Tuhan gemuk, tidak pernah puasa. Jadi kira-kira seperti itulah itu penilaian, ya tahu? Tapi yang tahu kan Tuhan yang tahu segala-galanya, ya. Jadi kita tidak tahu. Jadi oke, terima kasih banyak. Ya mohon maaf saya, ya kira-kira seperti itulah, ya. Untuk kemuliaan bagi Tuhan, sekalipun ada yang tinggi ada yang pendek, tapi sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak ada kata lain yang saya mau katakan pada malam hari ini, mungkin sekaligus mewakili jemaat yang kami hormati, Majelis Pusat bersama rombongan dan Majelis Daerah bersama rombongan dan Sekretaris Umum dan Sekretaris Daerah yang kami hormati, dan ketua wilayah yang kami hormati yang hadir pada malam hari ini, dan beberapa waktu yang kita sudah jalani bersama-sama. Dan juga kami hormati Bapak Ketua Dewan, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Wendy Wijaya, yang hadir juga kita hadir pada malam hari ini untuk sama-sama memuliakan nama Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan dengan kehadiran kita semua, hamba Tuhan yang hadir di Berau ini dalam rangka syukuran Gereja Kerapatan Pantekosta, dan tulisan-tulisan yang sudah tertulis dikatakan untuk mentabiskan, ya, mentabiskan karena pekerjaan Tuhan itu dapat berjalan dengan baik. Dan saya katakan sama teman-teman tadi, saya bilang pekerjaan untuk pentabisan gereja ini sebenarnya hanya satu kali dikerjakan, tetapi kenapa harus dua kali? Tapi itu ada maknanya semua. Hari tanggal 8 itu Ibu Bupati mendatangani batu apa itu? Iya, seperti itulah yang Bapak katakan. Baru tadi siang, baru dilanjutkan lagi sambutan dari Wakil Bupati dan pemotongan pita, dan sekaligus masuk jalan-jalan dalam gereja. Itu luar biasa, saudara. Waktu saya berjumpa protokol di kediaman Bupati, dia katakan tidak akan bisa masuk dalam gereja, tapi buktinya dia hadir. Bukan kami suruh masuk, tapi justru dia buka gereja. Oh puji Tuhan, diberkati umat ini. Saya yakin dan percaya dengan firman Tuhan, dengan perkataan-perkataan Bupati, jemaat Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Salari pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat. Semua pengorbanan jemaat, saya yakin dan percaya tidak akan pernah sia-sia. Mungkin saudara berkata saya cuma sedikit Pak Pendeta, dan mungkin juga mengatakan saya banyak Pak Pendeta.
Tapi kita dengan firman Tuhan lakukan dengan baik, dengan hati yang tulus, Tuhan akan melipat gandakan kepada kita semua. Dan juga para rekan-rekan nama Tuhan yang hadir pada malam hari ini, mungkin besok akan pulang ke tempat pelayanan masing-masing. Kami terima kasih banyak dan Tuhan berkati buat kunjungan bagi kami di Berau ini. Dan tak lupa kami selalu minta dukungan doa dan doi. Karena masih banyak kami mau benahi ini, ya, supaya di tahun depan, ya, karena saya lihat ini kipasnya kurang mantap, jadi kita begini-begini untuk mencari dingin, ya. Jadi kira-kira tahun depan itu bisa semua, ya, perlu AC. Dan juga tak lupa kami minta doa supaya di samping ini bisa jemaat gereja Harapan Pentekosta bisa melepaskan dan datang lagi kedua kalinya meresmikan renovasi kedua GKP Tanjung Reda. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya, yakin, dan saya yakin bagi manusia mustahil, tapi bagi Yesus Kristus no mustahil. Iya dan amin. Asalnya kita selalu bergandengan tangan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya teringat sambutan Ketua Umum tadi siang menyatakan bahwa tidak akan mungkin bahwa kerapatan semua memenuhi Kabupaten Berau ini. Tapi Tuhan mau supaya hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sepelayanan yang ada di Kabupaten Berau ini, mari kita berdoa supaya Kabupaten Berau penuh dengan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya kita mau melakukan, Tuhan yang bekerja, ya, Tuhan yang bekerja. Jadi sekali lagi terima kasih banyak para undangan-undangan yang hadir pada malam hari ini. Dengan segala kekurangan dan kelemahan kami dan sambutan-sambutan kami bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, mungkin ada yang tempat duduk yang kurang nyaman, seharusnya harus di depan, tapi kenapa ada di belakang, harusnya ada dalam ruangan, kenapa ada di luar, karena mungkin ada sesuatu panas atau bagaimana, atau sambutan kami banyak kekurangan. Kami mohon maaf dan doakan, dan yang jeleknya ditinggalkan, dan yang bagusnya kita bawa pulang. Amin. Amin. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan penyampaian pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menamatkan ibadah persekutuan kita malam hari, ibadah syukur kita malam hari. Saya mengundang semua untuk kita sama-sama bagi kali ini. Katakan Elsana, Elsana.
Dengan berakhirnya lagu ini kami panjatkan kepadamu Bapa di surga, semua mengakhiri semua rangkaian ibadah yang kami buat malam hari ini. Sebab itu Bapa di surga, kami kembali bersyukur, berterima kasih, sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sudah melakukan kewajiban kami beribadah kepadamu malam hari ini. Dari awal kami memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oh Bapa di surga, lalu saatnya kami akhiri ibadah kami. Setelah itu kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Untuk itu jemaat-jemaat Tuhan, umat Tuhan yang akan kembali, baik itu yang naik, oh Tuhan, kendaraan bermotor ataupun mobil, kemana saja tujuan mereka untuk kembali ke tempat mereka. Bahkan yang ada di sekitar tempat ini yang hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki, hamba berdoa sertai semua di dalam perjalanan. Jauhkan kecelakaan, jauhkan bahaya, jauhkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang malam di dalam peristirahatan kami sama-sama Tuhan pelihara. Lalu bangun besok pagi dengan tubuh kuat dan sehat untuk melanjutkan kembali tugas-tugas aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyadari siapakah kami, manusia yang banyak kekurangan kelemahan adanya. Sebab itu di sepanjang acara kami beberapa hari di tempat ini, kalaupun ada kekurangan-kekurangan kami mohon tolonglah kami, kasihanilah kami, lalu ampunilah kami, supaya kami tetap layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Itulah doa kami yang kami minta alaskan hanya melalui Putra Allah yang tunggal, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, sertai, pelihara, jaga, lindungi, berkati, selamatkan kita dari malam hari ini sampai Maranatha. Dia akan datang kembali dalam menjemput saleh-saleh kudus awan yang berbahaya. Kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, panitia jemaat di tempat ini menyediakan berkat jasmani untuk kita semua. Sebelum kita menerimanya, kita akan berdoa untuk berkat yang telah disediakan. Kepada hambanya Bapak Pendeta Kris STH, bahwa kita dalam doa berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan. Sebelum kita nikmati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Setelah roh kami dikuatkan, kami dikenyangkan oleh kebenaran firman Allah,
Kami pun juga akan dijamu dengan makanan jasmani yang akan menguatkan tubuh kami di dalam melayani Tuhan. Bapa, kami mohon berkat-Mu atas makanan minuman, kuduskan dengan kuasa firman menjadi berkat bagi tubuh kami. Berkati panitia, berkati seluruh yang jemaat yang telah bekerja keras mengolahnya, menghidangkannya bagi kami. Berkati setiap hamba-Mu, umat-Mu yang berkekurangan. Bapa, kami syukuri anugerah Tuhan. Kami nikmati berkat dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih sampaikan untuk jemaat untuk tetap duduk tenang sejenak. Panitia akan membagikan bingkisan untuk jasmani kita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daud, suami istri yang boleh hadir pada malam hari ini, malam ketiga ya. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Andika, suami istri. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak anggota Dewan yang kami sebut namanya, Bapak Wendy Lijaya yang boleh berkenan hadir pada malam hari ini. Kami haturkan terima kasih. Sekali lagi juga pun kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua hamba-hamba Tuhan yang boleh menghadiri acara pentabisan gedung gereja di tempat ini. Dan jika nanti kembali ke tempat masing-masing, kami menitipkan salam dari jemaat. Biarlah pelayanan dari Bapak-Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang berkenan hadir boleh menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini. Dan itu ungkapan syukur kami, ungkapan terima kasih kami kepada hamba-hamba Tuhan yang boleh berkenan hadir. Juga kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang boleh menghadiri ibadah syukur kami malam hari ini. Biarlah Tuhan yang akan membalas berlipat kali ganda, dan kita mengambil sisi positif dari semua rangkaian acara yang telah kami laksanakan. Terima kasih, inilah penyampaian kami. Kami mohon maaf dan kami tutup. Kami persilakan kepada panitia.